Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, Ustaz Abdul Somad selain ia menghina salib Yesus Kristus, ia mengatakan di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Dan sekarang Ustaz Abdul Somad ini ia mengopok-opok, mengutak-atik Alkitab di dalam masjid, saudara. Oleh karenanya seorang mantan ulama besar, seorang ustadz dan seorang guru besar langsung membungkam serta mempermalukan Ustaz Abdul Somad terkait dengan klaimnya tentang Alkitab. Inilah dia videonya yang berikut ini. Bilangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Gini saja Ustadz Abdul Somad, gak usahlah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Gak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah gak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya. Padahal Al-Quran ini datang dari Allah. Nggak mungkin dong bohong, nggak mungkin dong salah. Maka interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun baru muncul Al-Quran. Lalu mengatakan Al-Quran yang terakhir ini datang bahwa nama dia sudah ditulis di dalam Alkitab. Gitu. Berdasarkan ayat ini. Gitu. Nah, saya melakukan pembuktian. Saya masuk Kristen. Nggak ada satu ayat pun. Ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu, Pak? Hampir semua, khususnya si Kainama, Pak. Datang dia akan tersungkur. Ya. Ketemu saya. Ahmad Kainama, siapa lagi? Ya, Abdul Somad juga, Abdul Somad juga, Pak. Gini saja Ustadz Abdul Somad, gak usahlah nyinggung-nyinggung Alkitab. Kita fikih aja bagaimana sholat, bagaimana wudhu, begitu aja. Gak usah nyari-nyari perkara. Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim, wah sudah gak enak dengarnya gitu Pak Ustadz. Jadi begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad, ciri-cirinya tidak ada. Saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya pertaruhkan untuk itu. Dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi, begitu. Oleh karena itu kita lihat. Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa. Bukan masalah perang, tetapi kesamaan ciri-ciri. Satu, Isa Al-Masih, satu turunan dari garis Ishak. Jadi Yesus dengan Musa sama. Musa Bani Israel, Yesus dari Bani Israel. Nah, Yesus melakukan mukjizat-mukjizat besar. Musa membelah laut, gitu. Bukan membelah bulan. Membelah laut itu ada fungsinya. Kalau membelah bulan, apa gunanya?
Itu yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Allah tidak pernah memberikan semacam itu firman-Nya kepada bangsa-bangsa, dan mereka tidak mengenalnya. Hanya diberikan kepada Israel. Dan firman Tuhan itu, Yesaya 2, ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Akan terjadi hari-hari yang terakhir. Fenomena terakhir, kata Bapak tadi. Akan terjadi sekarang ini. Orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran itu. Itu naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan itu memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan dia mulai sadar bahwa hidup di dunia ini yang tidak ada gunanya. Nggak perkasa lagi. Kita akan perkasa karena firman Tuhan. Dan kita akan mengikuti pengajaran. Sebab firman Tuhan datang dari Yerusalem. Tidak datang dari Gunung Sindur. Tidak datang dari Gunung Bromo. Datangnya dari Yerusalem. Kota keselamatan. Kota kedamaian. Orang hidup damai di kota itu. Firman Tuhan datang dari kedamaian. Bukan keributan. Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang. Pisau dapur saja nggak pernah dibawa. Untuk nakutin orang. Ada ustaz bilang, itu Yesus bawa pedang. Baca pakai otak. Jangan pakai emosi. Hanya karena ingin ngelawan omongan saya. Oh, Saifuddin Ibrahim ngawur. Ini ayatnya Yesus bawa pedang. Baca lagi. Yesus nggak pernah bawa pedang. Baca dulu ustaz. Mu'alaf. Bukan alap-alap. Mu'alaf. Jadi firman Tuhan datang dari Yerusalem. Yang ketiga, firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, kepada Israel. Roma 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Hanya Yahudi yang dipercayakan firman Allah. Mana ada kepada bangsa lain? Tidak ada. Kalau ada, saya ikut lagi agama itu. Saya masuk dengan tulus dan murni hati. Dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Sama ketika saya masuk Kristen. Tidak ada yang mempengaruhi saya. Tetapi luar biasa firman ini yang membuat saya terpukau dan terpesona dengan keindahan, kebaikan, kasih yang datang dari orang Yahudi. Amin. Itu Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Enggak bisa datang dari... Bapak asli mana, Pak? Sulawesi. Oh, saya juga sudah ke Sulawesi. Sudah ke Sulawesi. Ya, enggak datang dari Sulawesi. Sudah harga mati ya Pak ya? Bangsa Yahudi ya? Yahudi datang keselamatan. Bangsa lain datangnya kecelakaan. Itu celaka melulu. Tetapi Yahudi mengajarkan yang luar biasa. Yang bikin lampu sorot ini Yahudi. Thomas Edison. Yang membuat laptop Yahudi. Yang bikin
Yahudi. Bikin pesawat terbang, Yahudi. Yahudi. Lah kalau nggak ada Yahudi yang bikin pesawat terbang, naik haji pakai onta. Nggak bisa. Ya. Jadi Yahudi datang keselamatan dari segi dunia saja. Amin. Yang bikin HP, yang bikin Facebook, Yahudi semua. WA, Yahudi. Yang menemukan WiFi, Yahudi. Wanita lagi. Gitu. Bukan menemukan kucing. Kalau kucing mah sudah ada dari dulu. Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, inilah yang saya perhatikan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Aku bersaksi kepada semua orang yang mendengar tentang firman Tuhan ini, yang membaca tentang ini, yang menambahkan nubuatan-nubuat di dalam kitab ini, maka dia akan kena malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ada orang yang kena malapetaka, ada orang yang kena berkat dan kebaikan. Itu Yesus itu di atas kayu salib bukan kena malapetaka. Bukan. Saya masuk penjara itu bukan malapetaka. Oh, rasain Saifuddin Ibrahim masuk penjara, kena malapetaka. Ih, sukacita karena Tuhan. Yusuf masuk penjara, Yeremia masuk penjara. Itu semua bilang, apa kata Yeremia kepada Zedekia? Apa salah saya kepada engkau, hai raja, dan apa kesalahan saya kepada pengikut-pengikut hulu balangmu? Dan apa kesalahan saya atas bangsa ini? Engkau memasukkan aku ke dalam penjara. Gitu kata Yeremia. Iya. Jadi Yeremia masuk penjara, dia nabi. Iya. Dia utusan Tuhan. Dia memberikan penerangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saling mencintai sesama manusia. Nggak boleh menipu orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh maling, nggak boleh ngerokok sekalipun. Kalau ada orang Kristen yang ngerokok, saya semprot ambil rokokmu, saya taruh di tanah. Injak itu rokok, diinjak supaya kapok ngerokok di depan saya. Itu. Saya bilang begitu. Saya merokok aja enggak. Saya membantu pemerintah untuk mencintai hidup yang bersih, mencintai sesama, mencintai karunia Tuhan, semuanya ini. Jadi kalau ada orang yang menambah-nambah ini Alkitab, nambah-nambah isi masih ada pedoman untuk hidup bermasyarakat, bernegara, hidup berpolitik, mencintai sesama manusia, nambah-nambah lagi dari aturan Alkitab ini, akan kena malapetaka. Dan negara-negara yang tidak memakai kitab suci, yang tidak memakai Injil, itu berantakan semua, Pak. Iya. Itu ada yang lari ke Syria, orang Syria lari ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, kabur semuanya. Bukan 1-2 orang kabur. Banyak. Bukan 1000, berjuta-juta, berlaksa-laksa. Tinggal kampung, ditinggalin. Nggak usah lah ngomong baju sepatu kayak Bapak bagus, ada HP. Punya sepotong pakaian di badan, itu sudah syukur bisa kabur dari negerinya. Lah kita ini negara aman sentosa, jangan diributkan oleh agama. Itu makanya firman Tuhan ini luar biasa, luar biasa. Jadi terima kasih atas pertanyaan ini. Iya Pak. Dan memang ini penting sekali supaya umat Tuhan bisa bisa jelas ya Pak ya. Dan jadi tidak ada tidak simpulannya gitu. Iya. Ya, itu Pak Saifuddin Ibrahim sudah memberikan penegasan bahwa di dalam Alkitab tidak terdapat sama sekali yang dimaksudkan oleh ustadz-ustadz bahwa di dalam Alkitab itu ada nama Muhammad. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang Ustadz Abdul Somad ia mengutak-atik Alkitab di dalam masjid. Lalu ia mengklaim bahwa Alkitab menubuatkan Nabi junjungannya. Ya, lalu ia menjelaskan Ulangan 18 ayat 18. Mari kita melihat Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka
dari saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, teman-teman, kita akan melihat konteks teks ini. Ulangan 18 ayat 18 ya. Nah, pembicara, siapa yang berbicara di sini adalah Tuhan berbicara melalui Musa. Allah memakai Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Nah, seperti engkau ini, artinya nabi yang dijanjikan itu seperti Musa sebagai pemimpin, pengantara, dan penyampaian firman Tuhan kepada bangsa itu. Dari antara saudara mereka, nabi yang akan berasal dari bangsa Israel itu sendiri. Jadi Allah menubuatkan, berbicara kepada Musa bahwa nabi itu akan berasal dari bangsa Israel sendiri, bukan dari Arab. Jadi kalau Ustaz Abdul Somad mengklaim bahwa ini ayat nabi junjungannya, maka itu sangat salah dan sangat fatal kesalahannya, karena nabinya berasal dari Arab. Tetapi Alkitab mencatat bahwa nabi yang akan dibangkitkan itu dari antara mereka itu adalah nabi yang berasal dari bangsa Israel sendiri, bukan dari bangsa Arab. Kemudian firmanku dalam mulutnya, artinya Tuhan akan menaruh firmannya secara langsung ke dalam mulut nabi tersebut yang menjamin otoritas penyampaian. Kemudian segala yang kuperintahkan, artinya nabi itu hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan, bukan perkataan sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa konteks itu bukan tertuju kepada nabi lain, atau sebagaimana klaim Ustaz Abdul Somad bahwa ayat tersebut adalah merupakan ayat nubuatan tentang nabinya. Ini salah kaprah. Ya, yang Tuhan janjikan itu, yang Tuhan nubuatkan itu adalah nabi yang berasal dari Israel. Nabi yang berasal dari kalangan bangsa Israel, bukan dari negara atau bangsa lain. Ini sangat kocak dan sangat salah apabila si Ustaz Abdul Somad mengklaim bahwa ini nabi nubuatan dan dari nabi junjungan. Ini hoax yang disampaikan oleh Ustaz ini. Jadi saudara, bagaimana tanggapan dan beberapa saudara setelah menyaksikan video yang berharap tetap berkomentar di kolom komentar, dan kira komentar sudah komentar membangun dan mengedukasi kita semua. Dan video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Suan dan susun berkarya semua.